Shalom, damai di hati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saya. Dan di kesempatan kali ini kami dari YouTube channel Eki Entuti akan membagikan kebenaran firman Tuhan dari bacaan MTPJ Minggu Berjalan tanggal 3 sampai 9 November 2024. Kita membaca dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 dan belajar di bawah tema mingguan Aku harus berada dalam rumah Bapakku. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pemilik kehidupan. Engkau Allah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Kami bersyukur karena anugerah keselamatan yang Engkau kerjakan satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hari ini, di kesempatan ini, pakailah setiap kami yang memberitakan dan mendengar firman, agar supaya setiap benih firman masuk ke dalam tanah hati kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang boleh menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Tuhan tolong kami. Kami terbatas, kami mau mengandalkan Engkau dalam hikmat Tuhan. Dan Tuhan, kami ini tidak bisa tanpa Engkau, maka Roh Kudus yang menuntun, sehingga waktu ke depan ada di dalam kendali-Mu. Ampuni, kasihani kami dan layakan, sehingga pemberitaan firman di saat ini berjalan dari awal sampai pada akhirnya, seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi, bacaan minggu ini dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Bapak Ibu Saudara di rumah boleh baca semua ya, keseluruhan bagian bacaan Alkitab ini, dan saya mau bacakan 2 ayat untuk kita semua. Ayat 48 dan 49. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ya, Bapak Ibu Saudara, kita membaca bagian ini dan dengan melihat kitab Lukas sudah pasti ya, untuk kesekian kalinya ketika bahasan-bahasan dari kitab Lukas kita baca, kita tahu kitab ini ditulis oleh Lukas, seorang sejarawan, seorang tabib atau dokter. Dia adalah teman seperjalanan dari Rasul Paulus yang pergi dalam pekerjaan pemberitaan Injil, tentu sebagai seorang misionaris. Lukas juga menulis kitab Kisah Para Rasul yang dalam kedua bagian ini suratnya ditujukan kepada Theophilus yang kita bisa baca dan sudah kami jelaskan beberapa kali pada video-video kami sebelumnya. Berbagai pendapat tentang siapa Theophilus, contohnya ketika kita baca Lukas 1 ayat 1 ada nama Theophilus di sana, dan ada pendapat bahwa Theophilus adalah orang terpandang di masa itu, nampak dalam sapaan yang mulia sebagai gelar yang diberikan kepada wali negeri orang Roma di Yudea. Theophilus diambil dari 2 kata, yaitu Theos dan Phileo, yang berarti kasih Allah. Sehingga diartikan bahwa tujuan surat kepada Theophilus, tujuan tulisan kepada Theophilus ini mengandung arti kepada yang mengasihi Allah atau yang ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, kitab Lukas dalam pertolongan Roh Kudus kita tahu bahwa Lukas menuliskan Injil Lukas ini sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi dengan tujuan yang sama, sekali lagi Theophilus, dan kita melihat di sini ya yang mau dimaksudkan dari bagian ini termasuk di dalamnya bahwa Lukas menggunakan sumber Markus pada kitab Lukas ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita baca pasal 2 ayat 41 sampai
ayat yang ke-52. Kita nanti ke depan di dalam perenungan kali ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat pembahasan per ayat, dan setelah itu kita nanti bahas pertanyaan MTPJ-nya. Jadi tetap stay untuk dapat mengikuti bersama. Harapannya tentu berkembang ketika kita bawa ini, renungan ini dalam pelayanan di jemaat kita masing-masing. Kita akan mulai dengan tentu mengetahui terlebih dahulu bahwa bagian kali ini, pada waktu inilah Lukas hendak menunjukkan secara spesifik mengenai kisah kehidupan Tuhan Yesus di masa kecilnya, di usia 12 tahun, di usia remaja ya, yang kalau mengikuti adat istiadat atau tradisi Yahudi, seorang anak di usia 12 tahun harus diajak untuk melakukan ziarah rohaninya. Dia dibawa ke bait suci di Yerusalem saat perayaan Paskah. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena umur 12 tahun bagi seorang Yahudi itu dianggap sebagai laki-laki, sehingga orang tuanya wajib memperkenalkan anaknya. Umur 12 biasanya anak-anak itu akan diuji ketaatannya dengan membaca Talmud, yakni kitab tradisi atau adat yang diambil dari tafsiran akan Taurat. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat ya pembagian pokok pikiran penjelasannya melalui bagian utuh bacaan kita hari ini, Lukas 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52. Bagian pertama itu ayat 41 sampai ayat 42. Kita melihat di sini betapa keluarga Yesus sama seperti keluarga lainnya mengikuti tradisi yang ada. Setiap tahun mereka juga pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ini menunjukkan ketaatan mereka dalam tradisi beribadah. Saudaraku, bukankah kita juga dipanggil untuk menghormati dan berkomitmen pada ibadah dan menjadikan itu sebuah kesempatan untuk dapat mendekat kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sini dijelaskan jelas Yesus ayat 42 telah berumur 12 tahun. Sebagaimana lazim pada hari raya itu, di mana sudah seperti biasa juga ayat 41 bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ini menjadi sebuah pengantar untuk apa yang diceritakan dalam bagian kedua ayat 43 sampai 47, bahwa setelah perayaan itu selesai, Yesus itu memilih tetap tinggal di Yerusalem, dan itu tanpa disadari oleh orang tuanya, baik Yusuf maupun Maria, tapi juga rombongan keluarganya yang hendak kembali dari Yerusalem. Sehingga ketika mereka, orang tuanya, keluarganya ini menyadari di tengah jalan bahwa Yesus tidak bersama-sama di dalam rombongan, maka orang tuanya merasa cemas. Sebagai orang tua ada kecemasan ketika anaknya tidak bersama-sama dengan mereka. Maka mereka memutuskan untuk mencari Yesus. Mereka pun kembali ke Yerusalem dan menemukan Yesus ada di bait Allah. Apa yang terjadi? Yesus sedang mendengarkan dan mengajukan pertanyaan dari para guru. Kita lihat di ayat 46, sesudah 3 hari. Jadi ini cukup lama waktu untuk kembali. Bahwa mereka pun sesudah 3 hari menemukan dia di bait Allah, dan dicatat ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan yang menakjubkan adalah ayat 47. Semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lihatlah bagaimana
Yesus begitu penuh dengan hikmat, mendukung ayat 52. Dia bertambah besar, bertambah hikmat dan besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tapi bagian yang ketiga, ayat 48 sampai 52 menjelaskan kita untuk melihat hubungannya dengan tema minggu ini. Saat Maria bertanya, Yesus menjawab bahwa ia harus berada dalam rumah Bapaknya. Yesus mengatakan prioritasnya yaitu melakukan kehendak Allah. Tapi coba Bapak Ibu Saudara, sebagaimana saya sudah bacakan tadi ya, ayat 48 dan 49. Coba kita perhatikan baik-baik bahwa di sini ada dua kali atau pengulangan penggunaan kata Bapa, tapi dengan makna yang berbeda. Ayat 48 pertanyaan Maria ini menunjuk kepada Bapa secara lahiria, berarti bicara tentang Yusuf. Aku dan bapamu mencari engkau, aku dan Yusuf yang mencari engkau. Tetapi ayat 49 di sini menunjuk kepada Bapa secara spiritual, yaitu Allah Bapa. Kata Yesus di ayat 49, aku harus berada dalam rumah Bapakku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan menjawab aku harus berada dalam rumah Bapakku, artinya Yesus menunjuk bahwa rumah Bapa adalah rumah Yesus. Ini menunjuk pada kerajaan Allah, di mana di sanalah Yesus berasal dan dia ada. Dan kesanalah kemudian dia akan pergi setelah misinya diselesaikan. Ayat 51 dikatakan bahwa Maria sampai simpan hal itu dalam hatinya. Namun Yesus kemudian tetap pulang, dia kembali dalam pengasuhan orang tuanya, tumbuh dalam hikmat kedewasaan kasih karunia Allah. Meski tentu kita tahu dengan menyadari sebuah identitas dan misinya di tengah dunia ini, Yesus tentu tetap menunjukkan rasa hormatnya kepada orang tua secara lahiria yaitu Yusuf, tapi juga kita menunjuk kepada ibunya Maria. Dalam bagian ini kita bisa melihat teladan Yesus dalam ketaatan, keinginan untuk belajar, tapi yang terpenting prioritasnya hidup sesuai kehendak Allah, menjalankan misi dari Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat pertanyaan MTPJ pertama. Apa pemahaman saudara mengenai rumah Bapa menurut Lukas 2 ayat 41 sampai 52? Tadi baru saja dijelaskan ya, jadi rasanya sudah cukup jelas. Namun singkatnya sekali lagi rumah Bapa menunjuk pada kerajaan Allah. Di sana ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada ketentraman. Tentu harapannya kita semua yang percaya kepadanya ketika Tuhan panggil kita, maka kita pun akan pergi ke sana, ke dalam kerajaan Allah. Tapi juga Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini Yesus mengatakan rumah Bapa, di sana dia harus berada karena dialah Allah itu sendiri. Bagi Yesus, menjelaskan ini kepada orang tuanya hendak menjelaskan bahwa berada di rumah Bapa menunjuk pada komitmen tentang panggilan ilahi dan kesetiaan terhadap kehendak Allah itu ada di atas segala-galanya. Ini mengingatkan kita untuk melihat tentu fokus pelayanan, fokus kehidupan dari gereja Tuhan dimanapun berada, yaitu terutama adalah melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, mengapa Maria cemas mencari Yesus ayat 48? Dan mengapa jawaban Yesus, mengapa kamu mencari aku ayat 49? Bapak Ibu Saudara sudah jelas kata Maria cemas karena DP anak. Ya, seperti orang tua pada umumnya, nalurinya sebagai ibu penuh kasih sayang. Sekarang dia lihat Yesus tidak bersama dengan rombongan, dengan dirinya. Itu menimbulkan rasa khawatir tentang keselamatan dari anaknya. Namun Yesus menyatakan bahwa misinya, yaitu misi Allah di dalam dunia, lebih besar dari apapun. Pertanyaannya, mengapa kamu mencari aku? Ini bukan sikap kasar ya, tetapi sekali lagi Yesus mau menunjukkan bahwa dia ada di tengah dunia untuk menjalankan misi yang besar. Dan itu lebih daripada apapun.
Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia datang ke dalam dunia, ya, dalam pribadi seorang anak yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan untuk maksud lain. Sekali lagi, karena dia mau menjadi Tuhan Juru Selamat yang menebus dosa-dosa dunia. Sehingga kalaupun Yesus memprioritaskan kehendak Allah, maka sudah pasti ini sesuai dengan misinya di tengah dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, tentu tidak ada pertentangan antara kedua ayat ini, 48 dan ayat 49. Pertanyaan terakhir, bagaimana tanggung jawab keluarga Kristen menghadapi tantangan anak-anak dalam pendidikan, pergaulan, dan pelayanan gereja? Ya, kita semua ada dalam keluarga Kristen dan tentu kita berdoa agar anak-anak kita sebagai penerus dari gereja Masih Injili di Minahasa ini akan tumbuh dalam nilai iman Kristen yang benar, yang sehat. Tentu kalau kita punya harapan itu, bawalah anak-anak kita di dalam ibadah. Ajaklah mereka untuk menghidupi persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Mari biasakan ada ibadah keluarga, ajak anggota keluarga dalam doa, perenungan firman, dan ini dilakukan dari sejak dalam kandungan sekalipun, ya. Ketika anak tumbuh dewasa, dia makin mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengenal Tuhan Yesus. Kita mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dalam imannya, dalam karakternya, sebagai memiliki karakter Kristus tentunya. Dalam pelayanan, orang punya tanggung jawab tentu Kang. Ya, agar supaya orang jadi contoh, no? Jangan tuh mama dan papa ndak pergi ibadah, kok cuma suruh-suruh tuh anak pergi ibadah. Mari betapa bahagia di kolom satu anggota keluarga penuh pergi beribadah. Tapi juga ingatkan yang sekolah minggu pergi sekolah minggu. Kalau boleh antar jemput. Yang remaja, kalau rupa ibadah jauh, mereka tuh mama dan papa antar, kong jemput. Begitupun kalau pemuda, ya, orang kasih kesempatan mereka, kasih akang persembahan, ajar mereka untuk menyampaikan tanda syukur mereka melalui persembahan. Berikan keteladanan di ibadah, seperti ibadah gereja, atau orang juga mengikuti ibadah dengan hikmat untuk jadi teladan bagi anak-anak cucu kita. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara dalam pendidikan, berikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita. Pendidikan yang utama mulai dari dalam rumah, baru keluar, ya. Jadi dalam rumah orang didik anak-anak, ya. Saya adalah saksi dari seorang papa, almarhum papa, yang sejak saya umur 5 tahun itu mengajarkan saya baca Alkitab. Dan pertama kali yang saya baca, pertama kali itu kitab Matius pasal 1. Saya ulang-ulang sampai kemudian saya bilang saya sudah tahu baca. Bermula dari Alkitab, dan itu jadi bekal bagi saya yang tidak akan saya lupakan sampai hari ini. Betapa peran kehadiran orang tua sangat penting. Maka kita punya tanggung jawab, ya, keluarga Kristen, bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita harus jadi anak-anak yang sekolah sebisa mungkin lebih tinggi dari torang. Tentu bukan cuma ilmu pengetahuan yang tinggi, karakternya juga harus tinggi di dalam Tuhan, dalam arti pengenalannya akan Tuhan. Pergaulan mereka bukan mau intervensi, tapi torang doakan, torang gumuli, orang jadi teman cerita bagi anak-anak supaya mereka juga bukan cuma lari kepada pergaulan yang menyesatkan, tetapi justru mendapatkan hubungan harmonis itu dari dalam rumah. Orang lebih suka curhat ke orang tua daripada ke teman, dan ini, ya, kita doakan, gumuli, dan laksanakan bersama di dalam rumah setiap keluarga Kristen. Dan sekali lagi, kemudian yang terakhir, dalam pelayanan ibadah, orang baku panggih untuk beribadah, ya. Bapak Ibu Saudara, demikian yang dapat kami bagikan. Tuhan memberkati, biar kehidupan kita memuliakan Tuhan selama mempersiapkan pelayanan. Hal ini cuma menjadi tentu bahan refleksi, bahan referensi bagi kita untuk boleh membagikannya dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan firman, kami semua, khususnya setiap pendengar dimanapun berada, Tuhan tolong untuk menjadi pewarta firman, tapi juga pelaku firman-Mu. Kami mau hidup di dalam Engkau, kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Berikan kemampuan, tolong kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan damai di hati.